Ini terdapat dalam hadis nomor 35, Pak. Di sini dijelaskan tentang riwayat siapa Jabir. Jabir ibnu Abdullah, huwa ibnu Abdullah ibnu Amri ibnu Haramil Ansari As-Sulaimi. Jadi dia dari suku Ansor, Pak. Dari orang-orang Ansor, orang-orang yang menolong ya, bukan dari Mekah tapi dari Madinah, ya. Radhiyallahu anhu. Kemudian Said al-Aqabah, beliau adalah orang yang menyaksikan peristiwa Aqabah, perjanjian Aqabah. Jadi Pak, dulu Madinah itu namanya Yasrib. Ada dua suku yang saling berselisih paham, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Mereka nggak bisa bersatu, Pak. Ya, di Yasrib ini mereka berseteru sampai mereka setiap tahun melaksanakan ibadah haji. Jadi mereka setiap tahun orang-orang Arab itu ibadah haji tetap ke Mekah, Pak. Tetap ke Mekah, tapi ibadah hajinya masih terjadi penyimpangan, Pak. Ya, ibadah haji itu sudah disyariatkan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi bangsa Arab ketika bulan-bulan Zulhijjah, yang mereka melakukan ibadah haji, Pak. Tapi hajinya berbeda dengan haji yang kita selenggarakan. Jadi mereka berkumpul semua pergi ke Mekah, bahkan mereka berperang pun mereka berhenti hanya khusus untuk melakukan ibadah haji. Dan suku Aus dan suku Khazraj melihat bagaimana Nabi dan para pengikutnya ya itu diabaikan oleh suku Quraisynya, oleh sukunya ada di Mekah. Maka suku Aus dan suku Khazraj ini, Pak, mereka berpikir bahwa hanya Nabilah yang bisa menyatukan mereka, suku Aus dan suku Khazraj. Akhirnya mereka bersama-sama Nabi melakukan perjanjian Aqabah 1 dan perjanjian Aqabah 2, di mana mereka orang-orang suku Aus dan Khazraj sepakat menjadikan Nabi sebagai pemimpin nantinya di Yasrib, nanti menjadi Madinah. Dan perjanjian inilah yang mempersiapkan Rasulullah untuk melakukan hijrah. Jadi kalau hijrah itu bukan langsung pergi saja, Pak, tapi mempersiapkan diri. Jadi Rasulullah sebelum ke Madinah, sebelum ke Yasrib, dia mempersiapkan diri, di mana Madinah sudah siap ketika nanti menerima Rasul. Makanya ketika perjanjian Aqabah pertama, mereka suku Aus dan Khazraj itu akhirnya masuk Islam. Ya, kemudian Rasulullah meminta sahabatnya untuk mengajarkan suku Aus dan Khazraj agama di Yasrib, Pak. Ya, mengajarkan agama di Yasrib. Jadi penduduk Yasrib, ya, penduduk Yasrib yang nanti menjadi Madinah itu, ketika Nabi datang dari Mekah ke Madinah, ketika hijrah, mereka menerima dengan tangan terbuka dan mereka sudah masuk Islam, suku Aus dan suku Khazraj. Nah ini, Pak, awal hijrah itu, ya, kita melakukan hijrah itu harus mempersiapkan diri sebagaimana Rasulullah mempersiapkan diri ketika melakukan hijrah, ya. Jadi beliau Jabir bin Abdullah adalah dari suku Ansor, Pak, dari suku Khazraj. Ya, kemudian ketika dia masuk Islam, kemudian terjadi hijrah, maka Aus dan Khazraj menjadi suku Ansor. Jadi orang-orang Ansor, orang-orang penolong bagi orang-orang muhajirin yang orang-orang hijrah dari kota Mekah. Nah ini, Pak, ini sejarahnya ya. Jadi Sahid al-Aqabah, bahwa beliau Jabir bin Abdullah ya, ini menyaksikan peristiwa Aqabah. Wa ghaza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam jami'a ghazawatin. Jadi beliau mengikuti perang bersama Nabi, seluruh perang, ya, kecuali Ghazwatil Badar wal Uhud, kecuali perang Badar dan perang Uhud. Jadi Jabir bin Abdullah mengikuti semua perang Nabi kecuali perang Badar dan perang Uhud. Ya, kenapa? Ini ada alasannya, Pak. Haisu, ya, manahu abuhu. Jadi ada larangan, Pak. Yang manahu, ya, jadi ada larangan dari bapaknya. Liyakuna inda ahwatihi. Jadi dia punya saudara-saudara perempuan, Pak. Dia punya saudari perempuan, ya. Jadi disuruh bapaknya untuk menjaga saudari-saudarinya yang perempuan sehingga dia tidak bisa perang Badar dan perang Uhud. Falamastusbida abuhu, maka tatkala bapaknya menjadi syahid dalam perang Uhud, di Uhudin, dalam perang Uhud, Pak. Jadi dalam perang Uhud kita mengalami kekalahan, ya, yang cukup besar, dan salah satu yaitu bapaknya beliau meninggal dunia di perang Uhud. Tajawwaja imro'atan,
kemudian Jabir bin Abdullah menikahi Saiban, seorang janda Pak. Jadi beliau setelah bapaknya wafat menikahi seorang perempuan, yaitu seorang perempuan yang janda. Kenapa? Takunu inda akhawati. Jadi untuk mengurus saudara-saudara perempuannya. Ya karena kalau mungkin yang sudah janda sudah bisa Pak, bisa ngerti ya. Bisa mengerti sehingga bisa mengurus saudara-saudara perempuannya. Jadi dia menikah janda, menikahi janda karena ada keperluan Pak, supaya istrinya itu juga dapat mengurus saudari-saudarinya yang perempuan dari anak dari bapaknya. Ya. Nah, kemudian falam yatahallaf, maka beliau tidak pernah absen an ghazwatin ba'daha. Maka setelah itu dia tidak pernah absen dalam perang-perang selanjutnya Pak. Ya, jadi perang-perang bersama Nabi setelah itu, setelah beliau menikahi istrinya, ya beliau tidak lagi absen dalam perang apapun bersama Nabi. Karena kasiron hadisi, dan dia banyak meriwayatkan hadis Pak. An Rasulillah, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana lahu bi masjidin Nabi, dan dia dilakukan di masjidnya Nabi, Masjid Nabawi Pak. Ya. Ola katun yulqi fihal hadisa wal ilma. Jadi dia memiliki halaqah. Jadi dia punya halaqah semacam madrasah Pak. Jadi nanti Pak di Madinah